Di dunia ini, tak ada makhluk sekecil lebah yang menghasilkan sesuatu sebesar maknanya. Dari tubuh mungilnya, keluar cairan berwarna keemasan yang mengandung ratusan senyawa aktif. Tapi tahukah kamu, di balik setetes madu, tersimpan rahasia biokimia yang sampai hari ini masih membuat para ilmuwan terdiam. Lebih menakjubkan lagi, sebelum 400 tahun lalu, Al-Quran sudah menyebutkan semua itu, di saat manusia belum mengenal apa itu enzim, mikroba, atau fermentasi. Dalam surah An-Nahl ayat 68 hingga 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia." Satu-satunya serangga yang disebut menerima wahyu adalah lebah. Kata wahyu, auha, di sini bukan sekadar ilham, tapi petunjuk sistemik dari Allah. Bagaimana lebah hidup, bekerja, bahkan memproduksi madu. Ribuan tahun kemudian, ketika mikroskop ditemukan, para ilmuwan baru menyadari sesuatu yang luar biasa. Madu bukan hanya cairan manis. Di dalamnya ada lebih dari 200 senyawa aktif, termasuk enzim-enzim biologis hidup seperti invertase yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, glukosa oksidase yang menghasilkan hidrogen peroksida alami untuk melawan bakteri, dan diastase, enzim yang membantu pencernaan karbohidrat. Semua itu diproduksi oleh tubuh lebah sendiri, bukan oleh bunga. Artinya ayat min butuniha, dari perutnya, bukan kiasan, tapi deskripsi biologis yang tepat. Penelitian dari University of Waikato, Selandia Baru, menunjukkan bahwa madu mengandung zat antibakteri yang tidak bisa ditiru secara sintetis. Bahkan madu yang disterilkan dan diencerkan pun tetap aktif secara biologis. Profesor Molan, peneliti senior madu di sana, menyebut, "Kami belum bisa memahami sepenuhnya bagaimana enzim dalam madu bisa tetap aktif dalam kondisi apapun." Dan lebih menakjubkan lagi, setiap spesies lebah menghasilkan madu dengan komposisi enzim yang berbeda, seolah setiap lebah memiliki kecerdasan tersendiri dalam memformulasikan madu sesuai kebutuhan lingkungannya. Dari sekian banyak makhluk, hanya lebah yang Allah sebut secara langsung dalam konteks wahyu dan penyembuhan. Lebah hidup dalam keteraturan, bekerja tanpa pamrih, dan setiap langkahnya adalah bentuk ibadah. Dalam setiap tetes madu ada pelajaran bahwa ilmu yang sejati adalah yang membawa manfaat, bahwa keteraturan dan kerja sama menghasilkan kemanisan, seperti madu, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan mukjizat besar dalam hal-hal kecil. Maka setiap kali kamu meneteskan madu di atas luka, atau mencampurnya ke dalam segelas air hangat, ingatlah, itu bukan sekadar makanan. Itu adalah ayat yang bisa kamu rasakan. Dalam dunia yang semakin sibuk dan bising ini, lebah mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bukan pada banyaknya yang kita kumpulkan, tapi pada seberapa banyak kita memberi manfaat. Dan dari lebah kita belajar satu hal, bahwa ilmu tanpa iman hanya menghasilkan pengetahuan, tapi iman dengan ilmu menghasilkan keajaiban.